Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak yang baik, Bapak yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak karena pada sore hari ini kami dapat melaksanakan ibadah PMKJ bersama via Google. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati juga para pelayan-Mu, Tuhan yang berkati juga jemaat-jemaat yang hadir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Bapa. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, kuduskan syukuran kami yang kami lagi adakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Mari memuji dan bersorak bagi nama-Nya. Kita akan menyanyikan lagu segala puji syukur yang akan dipimpin oleh singer. Kepada singer dipersilahkan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Akan masuk dalam beritaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kavi. Kita lihat umat-Mu bait 1 dan 2 yang akan dipimpin oleh singer. Kepada singer dipersilahkan. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh
kuasamu, akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang minggu lalu telah disampaikan. Pertanyaan pertama, Kak, gimana orang Kristen mengerjakan misi di tengah lingkungan atau dunia yang semakin menolak Allah? Yang kedua, Kak mau bertanya, misi atau panggilan adalah anugerah yang Tuhan berikan. Apakah benar apabila kita menganggapnya sebagai sebuah beban? Yang ketiga, kira-kira apa saja, Kak, pertimbangan dalam menggumulkan misi yang harus kita kerjakan? Selanjutnya, Kak ingin bertanya, untuk orang zaman dahulu sepertinya lebih sulit untuk mendengar firman Allah. Belum banyak media, kira-kira mereka diselamatkan Kak? Dan yang terakhir, ingin bertanya untuk mengetahui kehendak Allah terhadap kita mengenai misi, apakah misi berbicara secara langsung melalui Roh Kudus atau bagaimana? Akan disampaikan melalui firman oleh Kak Vivi. Kepada Kak Vivi dipersilahkan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk tema yang sangat penting karena hidup kami adalah milik Tuhan dan bagi Tuhan. Kiranya pembelajaran kami tentang misi dalam 2 sesi ini boleh menolong kami untuk mengerti akan panggilan misi Allah bagi dunia melalui kami. Tuhan yang berbicara di dalam hati kami, Tuhan yang menginspirasikan banyak hal kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi bagian kami dalam misi Allah untuk dunia dan untuk Indonesia, dan Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kami untuk berani melangkah dalam ketaatan kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman dan juga diskusi kami nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik semua. Ya, tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Kak Vivi terima dari Bang Ruben minggu lalu, Kak Vivi mencoba membagikan materi yang berkenaan dengan hal tersebut ya. Dan Kak Vivi memberikan judul bagaimana ya. Kalau kemarin kan apa ya, apa dan juga mungkin di dalamnya mengapa gitu ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memahami dan bagaimana mengerjakan panggilan misi. Yang pertama, bagaimana memahami panggilan misi, ya. Ini hal pertama yang sangat mendasar, yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Bisa mengerti panggilan misi adalah dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman dan doa. Ya, jadi karena Tuhan akan melibatkan kita dalam misinya, maka tidak bisa tidak panggilan itu akan Tuhan berikan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ya, baik melalui firman maupun melalui doa. Ya, nanti dalam pergumulan dengan firman dan doa itulah Tuhan mengaruniakan passion di hati. Kalau tadi salah satu pertanyaan dari 5 pertanyaan yang dibacakan, mempertanyakan, intinya pertanyaan itu mau mengatakan misi itu Kak Vivi lupa ya. Boleh ditampilin nggak ya tadi ya? Pertanyaan nomor berapa tadi ya? Boleh
Ray, boleh ditampilkan nggak ya, Ray? Pertanyaan tadi. Kak Vivi mau jawab soalnya. Sebentar Kak, oh ya, Kevin. Iya. Tolong ya, soalnya Kak Vivi lupa yang tentang beban-beban itu. Bentar ya, Kak Vivi baca ya. Nah, ini. Oh iya, ini nomor 2. Kak mau bertanya, misi atau panggilan adalah anugerah yang Tuhan berikan. Apakah benar apabila kita menganggapnya sebagai sebuah beban? Nah, kita balik lagi ke PPT tadi ya. Nah, kayaknya ada perbedaan persepsi tentang beban yang Kak Vivi bagikan minggu lalu dengan beban yang ditangkap oleh sang penanya. Yang Kak Vivi maksud dengan beban itu adalah passion. Ya, jadi ketika kita menjalani persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan mau memakai kita dalam misinya, mungkin dalam bidang profesi atau atau Tuhan mau kita memberitakan Injil ke negara-negara lain ya, itu Tuhan mengaruniakan passion ya. Kalau kami biasanya nyebutnya beban, bukan beban ini ya, apa ya, bukan beban yang konotasinya jadi terpaksa gitu, bukan, tapi beban itu apa ya, kerinduan, kerinduan yang sangat hebat begitu. Itu yang Kak Vivi maksudkan. Nah, kita akan mencoba melihat dari apa yang dialami oleh Nehemia ya. Ya, saya minta untuk Jesaya Lee, tolong bacakan Nehemia 2 ya, Nehemia 2 mulai dari ayat 11 sampai 12. Ya. Nehemia 2 mulai dari ayat 11 sampai 12. Nggak apa-apa, yang PowerPoint tetap ditampilin aja. Silakan Jesaya Lee. Nehemia 2 ayat 11 sampai 12. Nehemia, mohon maaf, suaranya apakah terdengar? Nehemia 2 ayat 11 sampai 12. Ya, suaranya sudah terdengar belum? Oh, sudah. Baik, Nehemia 2 ayatnya yang ke Nehemia 2 ayat yang ke-11 sampai ke-12 ya, Kak? Iya. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan aku lakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hariku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ya. Kak Vivi bacain ya, Nehemia 2 ayat 12b-nya. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan. Jadi Nehemia punya rencana yang akan dia lakukan untuk Yerusalem. Dan perhatikan kalimat selanjutnya, indah sekali. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi ternyata rencana yang Nehemia akan lakukan untuk Yerusalem itu merupakan pemberian Allah ke dalam hati. Nah, ini yang Kak Vivi maksud dengan beban minggu lalu, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya passion. Jadi Tuhan itu membuat Nehemia, mungkin ya kalau Kak Vivi bisa analisa ya, apa ya, tidur ingat Yerusalem begitu ya, makan ingat Yerusalem. Jadi Yerusalem yang runtuh, yang harus dibangun kembali itu mengganggu kehidupan Nehemia, mengganggu dalam hal positif ya.
Jadi Yeremia terkenang-kenang, apalagi ketika kalau adik-adik perhatikan dalam Nehemia pasal saya, ketika ketika saudara-saudaranya datang ya dan memberi laporan tentang kondisi Yerusalem yang hancur luluh, itu makin membuat Nehemia hatinya makin sedih, berduka, menangis gitu ya. Nah, itu yang disebut passion. Nggak semua loh orang Israel yang hidup pada zaman Nehemia dapat passion itu. Ya, dapat yang Kak Vivi bilang beban itu. Ya. Tapi Nehemia dapat. Nehemia dapat. Dan itu yang membuat dia memikirkan Yerusalem, mendoakan Yerusalem. Ya. Dan itu berbulan-bulan ya. Sampai akhirnya Tuhan buka jalan. Nah, itu ya. Jadi, itu yang Kak Vivi maksud dengan nomor 1 tadi, ya. Jadi, bagaimana kita bisa memahami panggilan misi? Yang pertama yang tidak bisa ditawar-tawar adalah kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan firman, dengan doa. Nah, dalam kehidupan bersekutu dengan firman dan doa itulah ya Tuhan menaruh ke dalam hati kita ya apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita ya. Kalau untuk Nehemia, Tuhan mau bangun kembali Yerusalem, Tuhan taruh di hati Nehemia. Kalau nanti kita akan belajar tentang William Carey ya, misionaris ke India, Tuhan taruh kerinduan untuk mengubah India ke dalam hati William Carey. Sehingga itu yang membawa William Carey ke India. Tuhan taruh passion, Tuhan taruh kerinduan untuk menyaksikan negara Tiongkok bisa mengenal Kristus. Tuhan taruh di hatinya Dr. Hudson Taylor sehingga dia melangkah ke Cina. Ya, Tuhan taruh ke siapa tuh ya yang misionaris David Livingstone ya. Tuhan taruh Afrika ke dalam hati Dr. Livingstone ya. Tuhan taruh Afrika sehingga akhirnya membuat David Livingstone melangkah ke Afrika, memberitakan Injil dan mengerjakan banyak hal yang lain ya. Jadi adik-adik, itu terjadi dalam persekutuan kita dengan Tuhan ya. Jadi oleh karena itu adik-adik, kalau adik-adik mau memahami panggilan misi kalian, jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, menantikan Tuhan buka jalan ya. Jadi di sini juga perlu kesabaran ya. Kalau kita perhatikan Nehemia ya, itu berbulan-bulan dia berdoa ya, sampai dari pergumulan doanya itu membuat dia makin susah memikirkan Yerusalem, sampai waktu dia melayani raja, itu wajah susahnya itu terlihat dan raja bertanya. Dan itu sebenarnya bahaya ya. Kalau sampai raja komplain, dia bisa dibunuh mati. Ya, tapi bersyukur karena Tuhan mau pakai Nehemia, ya, justru Tuhan membuat raja berbelas kasihan ya kepada Nehemia. Pada Nehemia, sehingga justru Nehemia diberikan kesempatan untuk pulang ke Yerusalem. Jadi bukan sehari 2 hari ya Nehemia menantikan berbulan-bulan. Mungkin dari awal dia dapat itu passion dari Tuhan, mungkin lebih dari 4 bulan ya. Mungkin lama dia menggumulkan itu ya. Dan dia sabar menantikan Tuhan buka jalan. Jadi adik-adik, kita harus sabar menantikan Tuhan buka jalan ya. Kalau sekarang adik-adik masih kuliah, kuliahlah baik-baik, kuliahlah sungguh-sungguh, ikut persekutuan sungguh-sungguh, ikut PMKJ sungguh-sungguh. Karena kedua pilar itu, studi dan persekutuan,
itu akan Tuhan pakai ya untuk menjadi modal kalian bermisi kelak ya. Jadi itu ya. Dan sambil belajar, sambil berdoa. Minggu lalu kan ada yang cerita ya, dia punya beban, kerinduan bermisi ke negara apa itu Kak Vivi lupa ya. Nah kalau masih kuliah ya udah terus doakan, belajar sungguh-sungguh, selesaikan studi sungguh-sungguh, nanti akan lihat Tuhan buka jalan. Nah, dalam menantikan Tuhan buka jalan ini, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh John Stott ya. Listen to the word, dengar-dengaran akan firman, dan listen to the world ya, dengar-dengaran akan dunia, lihat kondisi dunia. Makanya minggu lalu kan Kak Vivi bilang, coba baca tentang berita negara yang Tuhan udah taruh di hatimu. Waktu Kak Vivi bersama tim mau merintis Banten, ya kami cari berita tentang Banten. Semua berita tentang Banten kami baca. Lalu setiap kali kami masuk persekutuan doa, kami doakan. Kami doakan Pandeglang, doakan Serang, doakan apa saja yang kami baca tentang Banten. Ya, jadi itu masa-masa menantikan kami berdoa. Kalau William Carey menuliskan, to know the will of God, we need an open Bible and an open map. Ya, open map. Jadi untuk mengetahui kehendak Allah dalam hal misi, kita harus buka Alkitab dan buka peta, gitu ya. Kalau memang Tuhan hendak melibatkan kita dalam misi cross culture, mau nggak mau kita harus buka peta. Kalau perlu tumpang tangan itu di globe ya, di peta ya, Tuhan tunjukkan kira-kira Tuhan mau kita di negara mana. Lanjut. Yang ketiga, nah kalau makin jelas ya, melangkah dengan iman. Nah, di sini Kak Vivi sengaja tulis di atas rasio. Berarti bukan tanpa rasio ya. Jadi perhitungan-perhitungan tetap kita pikirkan. Misalnya kalau mau ke negara Myanmar begitu ya, kan berarti harus tinggalin keluarga. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga gitu ya. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri. Kita harus tanya banyak-banyak negara Myanmar itu seperti apa, kondisinya seperti apa ya. Dulu C. Evelyn itu waktu masuk ke Myanmar itu masih tertutup negaranya ya, jadi kayak handphone itu bisa disadap, maka dia pakai nama lain ya. Nah, jadi kita harus tahu kondisinya seperti apa. Ya, kalau udah makin mantap, melangkah dengan iman di atas rasio. Jadi, rasio tetap diperlukan untuk kita bisa berstrategi. Ya, tapi jangan sampai ketakutan-ketakutan kita membuat kita tidak berani melangkah. Ya, seperti Nehemia. Nehemia ini jangan pikir perjalanan menuju Yerusalem itu mudah ya. Berat ya. Berat. Menuju Yerusalem itu banyak perampok ya, banyak binatang buas, ya banyak juga okultisme ya. Tapi dia berani melangkah dengan iman. Lanjut, ini bagaimana memahami panggilan misi. Nah, sekarang Kak Vivi tuliskan tentang pergumulan William Carey ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang mudah untuk kita ya. William Carey itu punya ini sebutannya apa ya, pokoknya inilah yang mendrive dia ya untuk mengerjakan perkara besar bagi India. Expect great things from God. Jadi harapkan perkara-perkara besar dari Allah. Attempt great things for God. Dan lakukan, usahakan perkara-perkara besar untuk Allah. Jadi inilah yang memberikan semangat kepada William Carey untuk bermisi ke India. Lanjut. Ya, William Carey ini sebenarnya seorang tukang sepatu ya, karena dia itu dari keluarga yang miskin ya, jadi dia berprofesi sebagai tukang sepatu. Dia lahir tahun 1761 di Inggris. Dia
sejak belia ya, 16 sampai 28 tahun dia jadi tukang sepatu. Lalu dalam usia belasan itu dia mulai aktif belajar Alkitab dan melayani ya. Dia sudah bertobat umur belasan tahun. Dia belajar Alkitab dan melayani. Kemudian karena dia mungkin dilihat memahami Alkitab dan setia melayani, akhirnya dia diminta jadi pendeta tahun 1785 di sebuah gereja baptis yang kecil ya. Nah, waktu dia menjadi pendeta, dia juga tetap menjalankan profesinya sebagai tukang sepatu karena tidak mencukupi ya pemberian yang dari gereja, jadi dia sambil jadi tukang sepatu, dia menjalankan panggilannya sebagai pendeta. Kemudian kemudian Allah memanggil William Carey melalui buku ya. Jadi adik-adik, Tuhan itu banyak cara yang Tuhan pakai untuk bisa meneguhkan, meyakinkan kita akan panggilan misinya ya. Kalau William Carey melalui buku ya. Jadi waktu dia baca buku Captain Cook's Voyage ya, buku itu membuka cakrawala pikirannya. Ya, dia baru ngeh bahwa pekabaran Injil dunia itu adalah tugas setiap orang Kristen. Bukan hanya orang-orang istimewa seperti rasul atau seperti tokoh-tokoh gereja. Dia tuh baru terbuka cakrawala pikirannya ketika baca buku Captain Cook's Voyage ini. Dan sekaligus dia dapat itu passionnya. Ya, dia dapat kerinduannya untuk dapat pergi memberitakan Injil. Ya, nah tapi dia menghadapi tantangan. Nah adik-adik, biasanya ketika Tuhan memanggil kita untuk bermisi, itu setan pun tidak akan senang begitu ya. Jadi dia pun akan menghadirkan kerikil-kerikil gitu ya, tantangan-tantangan yang bisa membuat kita tawar hati ya. Nah, William Carey juga menghadapi. Dan justru tantangan yang William Carey ini datangnya justru dari orang dalam gereja, pemimpin-pemimpin gereja sendiri. Karena pemimpin gereja di mana William Carey melayani punya keyakinan bahwa tugas untuk mengerjakan pekabaran Injil di dunia itu adalah tugasnya rasul. Ya, bukan tugasnya awam atau bukan tugasnya tidak semua orang Kristen. Ya, itu pikiran mereka masih picik ya. Jadi Tuhan terlebih dahulu membuka pikirannya William Carey melalui buku yang dia baca. Nah, melalui terbukanya cakrawala pikiran dia akan misi Allah yang universal, ya, minggu lalu kita belajar ya, bahwa misi Allah itu sifatnya universal, ya, seluruh dunia itu ada di hati Allah, kemudian dan sifatnya holistik ya, bukan hanya pekabaran Injil secara verbal, tapi kebutuhan sosial pun perlu diperhatikan. Jadi itu pelayanan terpadunya misi Kristus di dunia ini. Nah, akhirnya si William Carey melangkah ke Kalkuta tahun 1793. Kemudian, nah kita sekarang masuk dulu ya. Bagaimana kita mengerjakan panggilan misi. Nah, di sini Kak Vivi menuliskan mulai dari apa yang Tuhan buka. Ya, mulai dari apa yang Tuhan buka. Ya. Jadi, nah ya, mulai dari apa yang Tuhan buka. Kemudian, kalau Kak Vivi boleh sharing dulu ya, dulu waktu kami merintis Banten, itu sebenarnya target kami berdoa untuk perintisan Banten itu 1 tahun. Itu target kami. Ya, target kami 1 tahun, tapi puji Tuhan, ya belum 1 tahun. Ya mungkin belum 6 bulan juga ya, Kak Vivi nggak ingat ya. Tapi yang Kak Vivi ingat, bulan Desember ya, itu
Apa kami berdoa mulai kapan ya? Mungkin mulai bulan September ya. Itu ya sayangnya nggak dicatat sih ya waktu itu ya. Ya, eh, katakanlah bulan September kami mulai berdoa bagi Banten, ya. Kemudian bulan Desember salah seorang dari teman kan aku ngajak berdoanya tuh eh, ada yang tetap, ada yang gantian gitu ya. Nah, salah satu dari orang yang juga ikut berdoa bagi Banten bulan Desember diundang untuk memberitakan firman kalau nggak salah di Natal, ya. Natalnya Naposo atau remaja HKBP Serang. Itu tuh, itu ajaib juga ya kok namanya Joni Simatupang, ya. Dia diundang, saudara. Dan, nah itu ya, mulai dari apa yang Tuhan buka. Ketika Joni memberitakan firman di HKBP, bertemulah dia dengan Junita. Nah, Junita itu ternyata adalah orang yang dibina di Perkantas Solo. Dan ternyata dia sudah lama mendoakan, meminta kepada Tuhan supaya di Banten ada pelayanan perkantas. Wah, itu saudara terharu sekali ya. Jadi ternyata Tuhan menggerakkan kami di Jakarta untuk merindu perintisan Banten. Ternyata ada orang yang pertama kali Tuhan pakai dan Tuhan dengar doanya, yaitu Junita. Akhirnya ketemu tuh mereka berdua, ya. Nah, ketika ketemu berdua, kemudian kami minta tolong lah sama Junita karena dia yang punya adik-adik di sana kan, kumpulin ya, kumpulin, akhirnya dari Untirta waktu itu 8 orang. Sorry ya, ini Kak Vivi lupa inget ya, ada sih fotonya ya. Pokoknya kalau nggak salah itu 4 Katolik, 4 Protestan, ya 8. Ya, udah kami kelompok kecil dulu. Ya, mulai dari apa yang Tuhan buka. Ya, kami kelompok kecil. Ya, mereka datang ke pintu air. Ya. 2 hari, sudah 2 hari 1 malam. Jadi ada pembinaan doktrinal dulu, pembinaan wawasan. Nah itu Bang Alex lah bagiannya tuh ya. Bang Alex kan kutu buku ya. Dan dia pintar banget gitu ya. Jadi Bang Alex lah yang bagiin materi-materi pembinaan-pembinaan itu. Kemudian Kak Vivian mimpin KTB, kami bergereja sama-sama gitu ya. Kami makan sama-sama. Pokoknya itu kami yang dari kami lah semua, karena kan mereka masih baru ya, belum mengerti apa artinya the cost of discipleship. Ya, jadi mereka masih menerima ya. Jadi kami memberikan semuanya lah, makan, minum segala macam selama 2 hari 1 malam di pintu air ya. Jadi mulai dari apa yang Tuhan buka ya. Kemudian jejaring ya. Kami kerjasama dengan gereja KBP ya. Waktu mulai kami makin mantap, mulai buka bangun persekutuan waktu itu ya. Kami kerjasama dengan HKBP karena di Banten itu kan sangat fanatik ya. Fanatik. Jadi kalau susah kami pinjam tempat ya, selain di gereja lah yang paling aman. Ya, jadi mau tidak mau berjejaring. Yang ketiga, ya, mulai dari apa yang Tuhan buka, kemudian berjejaring, dan yang ketiga, sabar menderita. Ya, dan sabar menantikan Tuhan buka tahap berikutnya sampai terwujud visi. Ya, kami pun tidak sebentar waktu merintis Banten ya. Kami KTB sampai akhirnya waktu itu ada momen KKRJ. Nah, waktu ada momen KKRJ kami libatkan itu 8 orang itu ke KKRJ. Di sanalah mereka mengerti visi PMK, segala seluk-beluk tentang persekutuan mahasiswa, mereka pahami di situ ya. Terus kami tetap KTB. Cuma saya lupa kapan mulai persekutuan mahasiswa ya. Itu jadi apa ya? Kami terus karena kalau merekanya belum kuat secara rohani, lalu langsung disuruh melayani berbahaya ya. Jadi perlu tunggu juga mereka bertumbuh ya. Itu juga yang saat ini Kak Vivi terus doakan ya. Kak Vivi kan minggu lalu udah cerita Kak Vivi lagi pegang 3 anak kelompok kecil dari Papua.
Kak Vivi seperti di hati Kak Vivi itu seperti ada rencana besar begitu ya. Selain anak kelompok kecil Kak Vivi merintis pelayanan mahasiswa nanti kalau Tuhan buka jalan, si Amsi kuliah kembali di Universitas Jagakarsa, kemudian Tony bisa akhirnya bisa kuliah di Akademi Ganesha Halim ya. Itu di hati Kak Vivi udah ada tuh. Aku akan dorong mereka untuk merintis pemuritan. Ya, mulai dari pemuritan. Jangan langsung besar gitu ya. Mulai dari pemuritan. Cuma kan mereka sendiri, Kak Vivi sendiri belum mantap gitu ya. Kak Vivi sendiri masih harus menunggu mereka bertumbuh, mereka juga mengerti bagaimana secara sederhana tapi tidak salah ya membaca dan merenungkan Alkitab ya. Kak Vivi harus nunggu ya, Kak Vivi harus nunggu. Oleh karena itulah Kak Vivi doa terus gitu ya. Kak Vivi komitmen Kak Vivi ya setiap saat teduh ingat mereka gitu ya. Doain Tuhan tolong dong anak kelompok kecilku bisa mengalami pertumbuhan pesat supaya nanti kalau Tuhan jalan mereka kuliah kembali atau kuliah di mereka bisa memuridkan ya. Dan untuk jangka panjang Kak Vivi rindu mereka bisa menjadi pelopor pemuritan orang-orang Papua se-Jabodetabek. Itu kan rencana besar adik-adik. Tapi Kak Vivi nggak bisa buru-buru. Ya, Kak Vivi harus sabar menunggu mereka bertumbuh ya. Jadi nanti Tuhan sendiri akan konfirmasi apakah memang yang ada di hatiku itu dari Tuhan atau tidak. Kalau dari Tuhan, pasti Tuhan akan bawa sampai terwujudnya visi. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, tahun 1800, nah adik-adik perhatikan. Ya, tadi coba balik lagi tadi ke William Carey yang sebelumnya. Tahun berapa dia ke India? 17 tuh ya Kak Vivi. Gak usah deh, gak usah. Kak Vivi lihat di ini Kak Vivi aja. 1793 adik-adik. Ya. 1793 si William Carey sampai di India baru 7 tahun kemudian adik-adik. Ya. Tuhan mengaruniakan petobat pertama. Bayangin saudara. 7 tahun William Carey melayani di India. Baru tahun 1800 Tuhan kasih satu orang India bertobat. Wah, kalau William Carey nggak sabar menantikan Tuhan dan dalam 7 tahun itu ya, ini Kak Vivi kan nonton filmnya ya. Kalian bisa nonton filmnya ya, Dek, di YouTube. Candle in the Dark kalau nggak salah. Itu berat sekali karena anaknya si Peter 5 tahun meninggal. Dan setelah anaknya Peter 5 tahun meninggal, istrinya depresi. Karena sebenarnya istrinya itu awalnya menolak si William Carey ke India. Ya, jadi ketika anaknya meninggal umur 5 tahun itu, dia seperti marah, akhirnya depresi, sampai akhirnya meninggal. Bahkan di dalam film itu, siapa namanya William Carey hampir ditusuk pakai pisau sama istrinya ya. Jadi adik-adik dalam 7 tahun itu pun pergumulannya William Carey itu tidak mudah ya, dan belum ada buah lagi. Wah, itu kan sangat gampang membuat William Carey bertanya, Tuhan sebenarnya benar gak sih engkau mau memakai aku bermisi di India? Bisa saja kan dia bertanya seperti itu. Tapi puji Tuhan, William Carey tetap bertahan dan 7 tahun kemudian baru Tuhan anugerahkan petobat pertama. Jadi luar biasa saudara. Bagaimana dalam menjalankan misi itu kita harus sabar. Termasuk kalau kalian dipanggil Tuhan bermisi ke gereja. Wah, ini jangan kalian anggap gereja itu sama kayak PMK. Gampang menemukan orang-orang yang haus. Ya, dari beberapa sharing yang adik-adik yang melayani di gereja yang sharing ke Kak Vivi sangat tidak mudah ya, nggak tanda kutip ya, nggak semudah di persekutuan mahasiswa. Ya bagi saya sih logis aja ya, persekutuan mahasiswa kan
paling lama berapa? 4 tahun, 5 tahun kita bisa melayani di sana. Dan Tuhan juga ngertilah masa pelayanan di kampus cuma 5 tahun. Ya jadi ya Tuhan tanda kutip lebih mempermudah pelayanan mahasiswa daripada di gereja. Gereja kan seumur hidup, sampai mati kita bisa melayani di gereja. Jadi mungkin kalau Tuhan mengizinkan lama baru kita bisa menemukan teman kerja yang sevisi, buah pelayanan, ya bagi saya itu sangat logis ya. Jadi kita harus sabar ya, dan harus sabar terhadap tantangan dan juga sabar menantikan Tuhan buka jalan. Kemudian selama 40 tahun, jangan balik dulu adik Kevin. Nah, selama 40 tahun, ya jadi William Carey itu 40 tahun berjuang sampai akhirnya dia meninggal, ya. Ini yang Kak Vivi jelaskan minggu lalu. Misi Allah itu sifatnya holistik, ya. Betul, Injil harus diberitakan, diproklamasikan, betul. Karena itu bernilai kekal, ya. Tapi ya di dalam Injil pun kita harus peduli terhadap kebutuhan sosial, kebutuhan sementara. Ya, jadi William Carey bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia menentang budaya sati. Apa itu budaya sati? Yaitu kalau suami meninggal, jandanya harus ikut dibakar, padahal masih hidup. Ya, itu ngeri sekali, ya. Nah, jadi budaya sati itu ditentang oleh William Carey, dan nanti setelah William Carey puluhan tahun melayani di India, budaya itu setidaknya di tempat William Carey bermisi, ya budaya itu tidak lagi dilakukan, ya. Jadi luar biasa. Tuhan merubah sampai budaya. Juga diskriminasi pendidikan. Pada waktu William Carey masuk, si anak perempuan itu nggak punya hak untuk sekolah. Nah, ini pun diperjuangkan oleh William Carey. Ya, lanjut. Sehingga 40 tahun William Carey bermisi di India, William Carey berhasil mendirikan lebih dari 100 sekolah pedesaan. Ya, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini budayanya sudah berubah, sudah ditransformasi oleh misi Allah melalui William Carey, ya. Dan luar biasa, ada college yang dibangun juga, yang di kemudian hari statusnya menjadi universitas. Dan William Carey juga membangun masyarakat pertanian, ya, dan dia melatih para petani untuk menabung di bank, ya, supaya bebas dari para tengkulak, ya. Jadi holistik sekali misi yang Allah kerjakan melalui William Carey di India. Kemudian, nah sekarang adik-adik, ini Kak Vivi cuma kasih contoh, tapi Muhammad Yunus itu bukan misionaris. Kenapa? Karena dia bukan orang Kristen, ya, dia orang Bangladesh, tapi dia bukan Kristen. Kemungkinan besar dia Muslim, ya. Nah, tapi saudara ya, saya pikir, aduh Tuhan, yang bukan Kristen aja bisa, masa sih yang Kristen enggak, begitu ya. Padahal kan Missio Dei itu kan milik Allah yang kita sembah dalam Alkitab. Nah, Muhammad Yunus berjuang lebih dari 30 tahun. Oh ya, sebelumnya adik-adik, ini materi ini punyanya Mas Riawan. Kak Vivi udah minta izin sama Mas Riawan untuk Kak Vivi bagikan, ya, yang William Carey dan Muhammad Yunus. Ya, jadi Kak Vivi minta izin untuk Kak Vivi bagikan. Nah, Muhammad Yunus berjuang lebih dari 30 tahun dan bisa menjadi inspirasi bagi kalian, ya. Siapa tahu ada di antara kalian yang akan Tuhan pakai untuk mengerjakan misi seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, ya. Kiranya jadi inspirasi misi di Indonesia. Kenapa? Ya, Muhammad Yunus ini mendirikan Bank Gramen, ya, dengan bunga rendah tanpa agunan, ya, untuk orang-orang miskin. Dan luar biasa, dari 100.000 ya pengemis yang mendapat pinjaman, ya, tanpa agunan dan dengan bunga rendah dari banknya Muhammad Yunus ini,
18.000 sudah tidak mengemis lagi. Aduh, saya rindu sekali nih di Indonesia bisa seperti ini. Kiranya dari 51 orang ini bisa bekerja sama, bergandengan tangan begitu ya, untuk membangun bank seperti ini. Sehingga banyak orang miskin di Indonesia ini yang bisa menikmati peningkatan taraf hidup rakyat. Dan tentu kita jangan lupa memberitakan Kristus kepada mereka, supaya mereka bukan hanya menikmati kesejahteraan yang sementara, tapi juga menikmati shalom yang kekal. Lanjut. Nah, jadi Muhammad Yunus ini punya kerinduan ya, punya apa ya, passion bagaimana orang-orang miskin ini terbebas dari struktur tengkulak ya, lalu dia buat bank itu ya. Kemudian dia juga buat pabrik yogurt, dia bekerja sama dengan Donon ya. Ini yang Kak Vivi bilang, kita kalau bermisi nggak bisa sendirian, harus berjejaring. Menyediakan makanan bergizi dan murah bagi anak-anak ya, sehingga banyak anak-anak di Bangladesh akhirnya menikmati gizi yang baik, dan ketika gizi baik ya tentu mereka pintar begitu ya, dan bisa membangun Bangladesh. Dan Muhammad Yunus ini akhirnya mendapat Nobel Perdamaian ya pada tanggal 10 Desember 2006. Ya, kiranya Indonesia juga boleh punya tanda kutip Muhammad Yunus yang mengerjakan misi Allah bagi Indonesia. Lanjut. Nah, ini Kak Vivi hanya mengambil apa ya, kalimatnya David Livingstone ya. David Livingstone ini dia misionaris di Afrika. Dia bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia juga memperjuangkan ya pembebasan perbudakan di Afrika. Jadi kalian lihat ya, misionaris dimanapun Tuhan tempatkan, pasti misinya holistik ya, terpadu pelayanannya. Sorga dan bumi itu pelayanan yang terpadu mereka kerjakan. Nah, doanya dari David Livingstone yang paling terkenal dikatakan, Tuhan utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Jadi adik-adik, dari doanya David Livingstone ini memang kalau kita mau bergumul untuk misi Allah ya, sesudah kita tamat nanti, Tuhan mau kita bermisi kemana, apa kepanggilan profesi atau kepanggilan spiritual ya, menjadi hamba Tuhan, entah di Indonesia, di kota, desa, atau mungkin di negeri lain, ya, maka kita harus terbuka sama Tuhan. Ya, hati kita harus seperti kertas yang putih, yang kosong, belum ditulis apa-apa, dan kita bilang, Tuhan tulislah apa yang kau mau kerjakan melalui saya. Jadi biarkan Tuhan yang menulis di hati kita rancangan misi ilahi yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Ya, jadi David Livingstone berdoa, Tuhan utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Ya, letakkan beban. Nah, beban di sini jangan salah diartikan ya. Beban di sini adalah passion, kerinduan yang dalam. Ya, letakkan beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Ya, putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Saudara, ini doa yang bagus untuk mengawali panggilan misi kita. Ya, dan doa inilah yang membawa David Livingstone ke Afrika untuk memberitakan Injil dan membebaskan perbudakan. Lanjut. Ya, dan ini PPT terakhir ya. Ya, Kak Vivi ambil dari PowerPoint yang minggu lalu ya, untuk menyimpulkan bahwa pemberitaan Injil secara verbal ya dan pelayanan sosial merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan ya.
penginjilan tanpa hati yang berbelas kasihan dalam pelayanan sosial akan sia-sia, akan tersandung, ya. Itulah yang dilakukan, itulah yang membuat Mahatma Gandhi tidak mau menjadi Kristen, walaupun dia sangat tertarik dengan Kristus, ya. Bahkan ajaran-ajarannya itu diinspirasikan oleh khotbah di bukit. Tapi dia nggak mau jadi Kristen. Kenapa? Karena dia nggak suka melihat cara hidup orang Kristen. Nggak punya compassion, ya, masih memelihara apa tuh namanya tuh apa ya namanya ya saya ningrat kamu tidak, nah itu ya. Jadi pelayanan sosialnya itu nggak dapet ya, sehingga akhirnya membuat si Mahatma Gandhi dia tertarik sekali sama pengajaran Kristus, tapi dia sangat tersandung dengan cara hidup orang Kristen, ya, orang-orang Inggris waktu itu yang menjajah India, sehingga akhirnya dia nggak mau jadi Kristen. Ya, jadi berbahaya sekali kalau penginjilan tanpa hati yang berbelas kasihan dalam pelayanan sosial. Ya, justru akan menjadi batu sandungan. Dan yang kedua, hanya pelayanan sosial saja, ya, tetapi tidak diberitakan Injil secara verbal, itu nggak ada bedanya dengan humanis, nggak ada bedanya, ya. Padahal pelayanan sosial yang dikerjakan oleh misionaris, ya, oleh orang yang bermisi, itu nilainya kekal. Jadi harus dibawa sampai kepada kekekalan. Nah, disitulah Injil secara verbal perlu dikomunikasikan. Ya, adik-adik, kiranya adik-adik boleh dapat gitu ya. Tuhan taruh di hati kalian misi yang Tuhan mau kerjakan pasca kalian selesai kuliah, ya, dan kalian boleh mulai mengerjakannya, sabar menantikan Tuhan buka jalan, dan kalian mengerjakannya secara holistik, ya. Kalian beritakan Injil juga, tapi kalian peka dengan kebutuhan orang-orang yang kalian injili, dan kalian rela bayar harga apapun, ya, demi menolong orang-orang yang kalian injili. Atau mungkin kalian mulai dengan melakukan pelayanan sosial, apalagi kalau Tuhan memanggil kalian bermisi ke Islam. Wah, ini biasanya pintu pertamanya adalah pelayanan sosial. Ya, pintu pertamanya adalah pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan ekonomi, ya, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sambil berjalan, hidup bersama, disitulah perlahan tapi pasti Injil diberitakan. Ya, sehingga pelayanan terpadu dalam misi ilahi ini boleh membuahkan banyak pertobatan sejati. Amin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Kak, aku tampilin pertanyaannya ya. Oh iya, silakan. Tadi udah pada terjawab belum ya? Soalnya saya bagiin sesi ini berdasarkan pertanyaan yang ada tadi. Oh iya, tadi pertanyaan ada yang belum dijawab kayaknya. Ya, coba deh. Yang tadi dulu deh, kayaknya yang tadi itu ada yang belum aku jawab. Kalau nggak salah yang berkaitan dengan masa lalu yang apa? Jadi belum seperti sekarang, media massa bagus. Apakah orang-orang zaman dulu itu juga diselamatkan? Oh iya, kalau dalam perjanjian lama itu mereka diselamatkan dengan melihat dengan percaya Mesias yang akan datang. Ya, kalau dalam zamannya Yesus mereka diselamatkan dengan percaya terhadap Yesus Mesias yang ada di depan mereka. Kalau kita ya diselamatkan oleh Injil tentang Yesus Mesias yang sudah datang dan sudah mati. Jadi begitu ya. Ya. Apakah panggilan misi berlaku seumur hidup atau bisa berubah? Misalnya awalnya misionaris menjadi pekerja umum,
atau dari profesi jadi misionaris. Oh, bisa sekali. Ya, bisa sekali. Kalau kalian kenal Bang Niko itu berubah ya. Bukan berubah sih sebenarnya ya. Tapi Tuhan memberikan panggilan yang baru ya. Waktu dia bekerja di asuransi, Tuhan memberikan misi untuk membangun asuransi yang sehat ya di Indonesia dan dia kerjakan dengan segenap hati ya. Tapi kemudian berapa tahun yang lalu dia seperti hatinya digelisahkan, ingin punya waktu lebih banyak untuk memberitakan Injil. Sebelum jadi full time juga dia sudah beritakan firman ya, cuma waktunya sedikit karena kan panggilan utamanya misi di bidang profesi begitu ya. Dan setelah puluhan tahun dia mengerjakan panggilan misi profesi, Tuhan gelisahkan hatinya ya untuk merasa tidak cukup. Dia pengennya tuh waktunya lebih banyak untuk bisa memberitakan firman ya. Dan setelah dia doakan, istri juga mendukung ya, maka dia menyerahkan diri menjadi apa ya? Dia mengerti isi pemberitaan firman secara verbal ya, penuh waktu. Ya, jadi tidak lagi mengerjakan misi profesi. Jadi sangat bisa. Lanjut. Bagaimana kita tahu masih ada harapan atau sebaliknya dibiarkan saja sulit berubah dalam hal dipeikan? Thanks, Kak. Nah, adik-adik, hal yang perlu kita camkan adalah bahwa untuk mempertobatkan satu orang, Tuhan itu bisa memakai beberapa orang, Tuhan bisa pakai puluhan orang, belasan orang, puluhan orang, ratusan orang, bahkan bisa ribuan orang. Jadi kita jangan merasa kita satu-satunya yang akan Tuhan pakai dari nol sampai dia bertobat. Tidak. Ya, Tuhan akan pakai banyak orang. Mungkin kita dipakai di awal sehingga resistensinya tinggi. Ya. Ya udah, selagi ada waktu, selagi ada masa, selagi kita masih bersama dia, ya dengan sukacita lah kita memberitakan apa yang bisa kita beritakan sesuai konteks yang dia sedang alami ya. Jangan kita paksakan ya. Secara natural aja kalau kita misalnya kita teman kuliah ya, kita sedang ngobrol tentang kuliah ya, coba ada nilai-nilai Alkitab yang kita bisa sampaikan, atau kita cerita tentang Tuhan ya, tidak perlu sebut nama Yesus kalau dia resistensinya masih tinggi, tapi Tuhan yang bagaimana itu kita sampaikan ya. Jadi bagaimana Tuhannya itu kita sampaikan sebelum nanti pada akhirnya kita sebutkan bahwa Tuhan yang seperti itu, itulah Yesus begitu. Jadi adik-adik, Tuhan akan pakai banyak orang untuk mempertobatkan satu orang saja, bisa mulai dari keluarganya. Tuhan juga bisa pakai banyak pengalaman rohani ya. Saya ingat si siapa Pak Hendra Mulya ya. Pak Hendra Mulya itu pernah cerita adiknya tuh, kan adiknya bertobat duluan ya. Dua adiknya bertobat duluan, rajin PI ke dia, tapi susah, dia keras sekali. Nah, tapi ada pengalaman spektakuler yang hasil doa dia sama Tuhan itu yang meneguhkan dia. Jadi yang saya ingat waktu itu dia bercerita, jadi lagi siang bolong nih ya, ya itulah ya, jadi Injil yang diberitakan adik-adiknya itu bekerja. Nah, lalu dia bilang gini sama Tuhan, karena dia kalau nggak salah ateis ya, dia bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan ada, coba Tuhan kirimkan hujan gitu ya. Padahal itu siang bolong, nggak mungkin ada, menurut hukum fisika pasti nggak mungkin ada hujan begitu ya. Beneran loh ya. Selesai berdoa, hujan. Dan dia terkejut gitu ya. Kemudian dia doa lagi sama Tuhan. Ya, Tuhan, kalau kau ada, coba hujan berhenti. Dan hujan berhenti, saudara.
Nah, jadi memang untuk orang-orang tertentu ya Tuhan pakai alam juga ya, tergantung pergelutan orang itu sama Tuhan ya. Jadi adik-adik eh, memberitakan Injil itu kita harus sukacita ya. Jangan kita jadi marah karena dia tidak bertobat, jangan ya. Tapi bersukacitalah karena kita sudah memberitakan kabar baik kepada dia. Bahwa dia belum bertobat itu bagian Tuhan. Nanti Tuhan akan pakai orang lain. Tuhan pakai pengalaman-pengalaman. Ya, Tuhan pakai segala macam, mungkin termasuk di dalamnya tragedi ya, untuk mempertobatkan dia. Jadi jangan kita kehilangan kesabaran ya, karena itu bukan bagian kita. Bagian kita tuh benar-benar hanya mengasihi dia, memberitakan firman, menolong dia pada waktu dia memerlukan. Itu bagian kita, ya. Jadi kapan dia berubah kita tidak tahu. Saya ingat kalau kalian Kak Vivi pernah cerita sih, cuma nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Itu yang salah seorang yang merintis pelayanan Perkantas Jambi itu adalah produk gagal kelompok kecil di Sumatera Utara. Jadi dia itu mahasiswa FKG USU, ya, dia diberitakan Injil di kelompok kecilin, ya, tapi nggak ada perubahan adik-adik, ya. Tapi apakah firman Tuhan berlalu sia-sia? Enggak. Nah, ketika dia dikirim ke Jambi, dia baru sadar, aduh, dia nggak ketemu kan teman persekutuan kan, dia baru merasakan betapa bernilainya kelompok kecil itu, betapa bernilainya persekutuan itu. Nah, dia baru sadar itu. Ya, sehingga akhirnya dia cari teman-teman alumni PMK USU ya, dia ketemu kalau nggak salah waktu itu ada 2 alumni FE USU ya, akhirnya mereka KTB ya, bentuk KTB, dan akhirnya mereka terbeban untuk merintis persekutuan ya. Jadi adik-adik, orang yang kita lihat di depan kita rasanya gagal, belum tentu loh tahun-tahun ke depan dia gagal. Siapa tahu Injil yang dengan setia kita beritakan, doa yang dengan setia kita panjatkan, kasih yang dengan setia kita berikan, itu tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Ya, itu bagian Tuhan lah. Tuhan mau tobatkan dia kapan, Tuhan mau pakai dia kapan. Ya. Ketiga, bagaimana jika kita disiaringkan untuk pelayanan lagi di kesempatan di depan, tapi pada saat yang lalu terdapat pahit hatika. Apa lingkungan harus dipertimbangkan juga? Ya, bagi saya sih yang menentukan kita menerima atau tidak menerima pelayanan bukan kita, ya, tapi kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Apakah Allah masih menghendaki kita untuk melayani di tempat yang sama? Kalau kita yakin Tuhan masih menginginkan kita melayani di tempat yang sama, tapi kita punya kepahitan, nah mungkin kita ambil waktu untuk membereskan itu. Ya, kita doakan hati kita, atau kita konseling sama seorang konselor, atau kamu konseling sama Bang Ray, begitu ya, minta didoakan. Ya, jadi yang menentukan kita menerima panggilan misi itu bukan kondisi kita, ya, tapi kehendak Allah. Apakah Allah menghendaki atau tidak? Kalau Allah menghendaki, maka Allah pasti akan menolong kita bisa kuat menjalaninya. Termasuk kalau hati kita pahitnya belum selesai, tapi nggak apa-apa. Berjalan bersama dengan Allah, ya, berjalan bersama dengan Allah. Apa kalian pikir nabi-nabi yang dipakai di perjanjian lama itu tidak sakit hati? Yeremia, Yeskiel, wah itu banyak sakit hatinya itu menghadapi Israel yang tegar tengkuk ya. Tapi apakah mereka berhenti? Tidak. Ya, jadi yang menentukan itu bukan perasaan kita, tapi kehendak Allah. Ya, tadi apa? Oto apa sih? Oto dan ya, ke Papua untuk penginjilan karena banyak orang makan orang, tapi setelah diinjili mereka jadi mengenal Yesus. Apakah itu semua rencana Allah? Ya, iya pastilah ya, apalagi jelas itu terjadi transformasi hidup ya.
yang tadinya makan orang, kemudian menjadi pengikut Kristus. Itu udah pastilah itu kehendak Allah ya. Sudah pasti. Tanah Batak juga begitu kan. Yang saya dengar, yang saya pelajari, yang saya tahu juga misionaris pertamanya juga mati kan, dimakan kan. Ya, tapi ya Tuhan untuk menyayangi orang-orang Batak, Tuhan kirim lagi misionaris yang lain, sampai akhirnya orang-orang Batak mengenal Kristus, dan akhirnya mereka menjadi murid Kristus. Ya, ada lagi? Udah Kak, itu semua buat tutup dalam doa. Kalau Kakak ada kalimat penutup, silakan juga Kak. Oh iya, ya. Jadi adik-adik, saya mau menyampaikan bahwa hidup kita ini harus selalu berada di dalam misi Allah. Karena kita adalah anak Allah, kita harus berada di dalam misi Allah. Ketika kita mau selesai dari kuliah, tanya sama Tuhan. Tuhan mau pakai saya di mana? Ya, Tuhan mau saya bermisi di mana? Ya, jadi jangan pernah berhenti bertanya kepada Tuhan. Karena kalau hidup kita terlepas dari misi Allah, maka kita tidak ada gunanya sebagai anak-anak Allah di muka bumi ini. Ya, kiranya semua kita ditolong Tuhan untuk seumur hidup kita berada di dalam pusat hati Allah yang mau bermisi bagi dunia maupun bagi Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk 2 kali tema misi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti Tuhan mau pakai kami dalam misi apa, apakah profesi, ataukah hamba Tuhan penuh waktu, ya kalau bidang profesi, bidang apa, di mana, di kota atau di desa, di Indonesia kah, atau di negara lain, Tuhan, tolong gelisahkan hati kami, untuk kami boleh mengerti, dan ketika kami mengerti, Tuhan mengaruniakan kesanggupan kepada kami untuk berani melangkah di dalam ketaatan, sekalipun mungkin kami takut, kami mungkin juga punya trauma, bahkan kami juga punya kepahitan, biarlah Tuhan menyelesaikannya, dan Tuhan menolong kami tetap taat. Terima kasih Tuhan, kiranya 2 sesi ini boleh memberikan kerinduan yang dalam di hati kami untuk senantiasa terlibat di dalam misi Allah. Dan sementara kami di kampus, tolong kami sungguh-sungguh mengerjakan misi Allah melalui kami untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus kami. Kiranya banyak mahasiswa di kampus kami boleh mengenal Kristus, menjadi milik Kristus, dan menjadi pelayan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada pendoa syafaat dipersilahkan. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Pokok doa kita adalah penyambutan mahasiswa baru dan juga proses pilkada. Mari kita satukan pikiran kita dan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Mengucap syukur Bapa, Engkau telah kumpulkan kami di sini, di Google Meet ini ya Bapa, dan bisa mendengarkan firman yang indah ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi pemberita Injil yang mau untuk diutus sesuai dengan rencanamu dan juga bisa menjalankan misimu yang mulia ya Bapa. Di sini kami juga mengucap syukur Bapak untuk setiap pelayan yang boleh Engkau pakai di sini ya Bapak. Ada Kak Vivi ya Bapak, mengucap syukur untuk Kak Vivi yang boleh memberitakan Injil ya Bapak, Engkau yang boleh berkati dari setiap pelayanannya, dalam setiap kehidupannya ya Bapak, Engkau yang boleh pakai dia lebih lagi ya Bapak. Kami juga mengucap syukur Bapak untuk setiap pelayan, ada Kak Angel, ada Bang Jeffrey, dan juga Bang Ray ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap pelayanan mereka ya Bapak, Engkau yang boleh berkati agar mereka menjadi pelayan dan juga pemberita Injil yang baik ya Bapak.
Engkau yang boleh berkati dalam kehidupan dan juga kesehatan mereka ya Bapak. Kami juga mengucap syukur Bapak untuk setiap jemaat yang boleh Engkau panggil di sini ya Bapak. Pakai kami terus lagi ya Bapak. Bapak, sekarang kami ingin berdoa untuk setiap pokok doa kami ya Bapak. Kami berdoa Bapak untuk setiap proses penyambutan dan juga penjangkauan mahasiswa baru yang sedang berlangsung di setiap kampus ya Bapak. Kau yang boleh berkati agar setiap penyambutan dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak agar kiranya Tuhan yang mampukan kami dari setiap kampus Bapak untuk mempersiapkan setiap mahasiswa baru dan juga bisa menjangkau mereka dari setiap acara dan juga cara-caranya Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa agar setiap mahasiswa baru mempunyai hati yang terbuka dan juga kerendahan hati untuk dibina, dan juga agar setiap mahasiswa baru dapat menikmati setiap rangkaian acara, proses penyambutan dan juga penjangkauan. Kami juga berdoa di sini ya Bapak untuk setiap proses pilkada dalam 4 bulan ini ya Bapak, dari bulan September hingga Desember nanti 2020. Dalam kondisinya ya Bapak, di 2 hari ini proses pendaftaran ini ya Bapak sudah 2 hari di mana ada kondisi mereka yang kondisinya tidak mengabaikan protokol kesehatan ya Bapak di 243 daerah ya Bapak. Engkau yang boleh berkati agar setiap acara rangkaian yang boleh berlangsung dari saat ini ya Bapak sampai nanti selesai, Engkau yang boleh berkati biar setiap rakyat, setiap kandidat dan juga setiap panitia dapat mematuhi protokol yang ada, dan setiap kampanye bisa berjalan dengan lancar dan juga aman dan juga jujur ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, inilah pokok doa kami, biarlah Engkau yang boleh menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Karena kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Beberapa warta singkat untuk kita boleh perhatikan. Kita bersyukur buat pelayanan Abang, Kakak, dan teman-teman semua. Mari kita berikan ucapan, tapi bosan ya ucapan terima kasih ya. Kita berikan prok, tulisan prok 3 kali sambil menyebut nama mereka. Kak Vivi, Angel, Jeffrey, Keisha, aku dan Kevin. Aku ya boleh nggak tersebut lah ya. Tapi mari berikan prok mewakili ucapan terima kasih kita buat teman-teman kakak-kakak yang melayani. Silakan berikutnya. Teman-teman, minggu depan kita akan melanjutkan eksposisi Yeremia. Kupikir salah satu kenapa memilih kitab Yeremia adalah kerinduan untuk terus memberitakan firman di tengah tantangan dan kesulitan. Dan di masa pandemik ini kami melihat tokoh atau Yeremia itu sangat relevan. Jadi mengajak teman-teman untuk boleh terus mempersiapkan diri, boleh baca dulu, dan kita bersama-sama menikmati Bible Study minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Lanjut. Nah, teman-teman, sekali lagi mengajak semua yang mungkin belum mengakses bahan pipa atau kakak online yang bisa kalian pertimbangkan dan kembangkan untuk pelayanan 1 semester ke depan, baik secara pribadi, sebagai PKK baru, ataupun sebagai PKK lama, bagaimana melanjutkan kelompok kecil atau KTB yang ada. Silahkan bit.ly/pmbkkkonline, boleh minta tolong Ruben atau satu orang boleh ketikin di grup chat, bit.ly/pmbkkkonline. Itu ada bahan sekitar 24 topik plus 10 topik diskusi yang bisa kalian pakai untuk boleh berkelompok kecil atau ber-KTB bersama. Jadi feel free buat akses dan coba lihat. Terima kasih teman-teman. Berikutnya, mengajak juga teman-teman untuk boleh berdoa bersama. Salah satu kekuatan di masa pandemik ini adalah bisa saling menguatkan dan menyerahkan pergumulan kita dalam doa. Semakin banyak yang nggak bisa diatur, semakin banyak yang nggak bisa dikontrol, semakin banyak yang nggak bisa ketahuan di balik layar apa yang terjadi. Karena itu kami rindu mengajak kita bisa berdoa bersama,
bit.ly/sahabat doa PMKJ, itu uppercase-nya sensitif, SD PMKJ besar. Teman-teman boleh tolong tulisin pengurus PMKJ di grup. Tujuannya kita mau sharing bersama, berdoa bersama, dan bertumbuh bersama. Jadi kiranya teman-teman boleh ambil kesempatan ini untuk kita boleh menikmati. Berikutnya. Nah, siaran hari Kamis biasa dengan Bang Alex, hidup kita memang penuh drama ya, banyak drama, dan salah satu drama yang memenuhi hidup kita adalah drama Korea. Jadi teman-teman, bagaimana drama Korea ini boleh menjadi jalan kita memulai percakapan? Kalau tadi Kak Vivi bilang, kalau ke kelompok orang ini mungkin pakai cara ini, ke kelompok orang ini pakai cara ini, mungkin salah satu cara atau bahasa yang bisa kita pakai adalah bahasa Korea. Jadi feel free buat join hari Kamis jam 7:30 sampai 8:30 membahas tentang drama Korea dan apa yang bisa kita enjoy bareng dan bahkan bisa pakai menjadi kesempatan berrelasi bersama. Oke, kayaknya itu aja. Terima kasih teman-teman. Kita akan menutup ibadah ini dengan menaikkan pujian ini. Aku kembalikan kepada Angel ya. Terima kasih. Bagimu diberi kuasa, bagimu diberi perintah. Hendaklah kita hidup sesuai Injilnya. Kita nyanyikan lagu ini bait 1 dan 2 yang akan dipimpin oleh singer. Kepada singer dipersilahkan. Bagimu diberi kuasa, kabarkan Injilnya. Dengan berani tak gentar lawan musuh kita. Berita Injil, berita selamat, terus kumandangkanlah. Pergumulan kita tiada habisnya. Hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya. Sepanjang hidupmu di dunia, Roh-Nya pimpin kita. Bagimu diberi perintah, agar teguh dan setia, berjuang dalam iman karena kasih-Nya. Jangan tunda melayaninya selagi ada masa. Perjuangan kita takkan sia-sia. Hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya. Sepanjang hidupmu di dunia, Roh-Nya pimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang telah menebus kami melalui curahan darah anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan yang terus memegang hidup kami di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan pencobaan, Tuhan yang menjaga dan menopang hati kami untuk tetap berkobar bagi misi Allah untuk dunia dan Indonesia. Tuhan, kiranya kami boleh menjalani sebuah kehidupan yang terus-menerus bermisi bagi Allah. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan misi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai berjumpa di PMKJ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Selasa teman-teman semua. Terima kasih buat kehadirannya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman boleh sapa pulang ya. Dan feel free kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang teman-teman mau
diskusikan, bisa japri ke Kak Vivi, ke aku, nanti aku akan coba sampaikan ke Kak Vivi gitu ya, kalau misalnya masih ada